Novel Raja Tertinggi. Bab 1411. Omi sudah merasakan teror tempat ini. Tidak heran selalu terjadi bahwa 9 dari 10 orang yang memasuki lembah hantu akan mati. Mereka akan mati di tangan mereka sendiri atau di tangan rekan mereka. Untung saja Omi datang sendiri. Kalau 2 orang, pasti Omi sudah dibunuh atau dibunuh oleh pihak lain. Mengerikan memikirkan Omi. Jika dia dan Wenxia datang bersama, maka satu gerakan sudah cukup untuk membunuhnya. Omi sekarang akan terpengaruh oleh ilusi, yang berarti bahwa Omi juga akan membunuh temannya. Untuk saat ini, lebih baik aku keluar dulu untuk menghindari kematian di tanganku sendiri. Omi segera terbang, dan di langit api kecil berteriak, "Kakak Chen, naiklah." Omi terbang ke Little Fire berturut-turut. Bang, Omi merasakan langit berputar dan kepalanya hampir pecah. Karena Little Fire tiba-tiba menghantamkan cakar ke tengkorak Omi. "Ah, api kecil, kamu. Hahaha Omi, matikan barmu, hahaha." Omi ditampar dengan keras dan jatuh ke batu tanah, tetapi kemudian melihat ke langit di mana ada api kecil. Omi hanya menamparnya dengan keras, Omi yang menamparkan dirinya sendiri. Omi menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pusat lembah hantu, aku harus menjauh dari pusat, maka ilusi akan melemah, lalu aku bisa perlahan pergi. Omi memanfaatkan momen ini untuk tetap terjaga dan bergegas keluar dari pegunungan. Omi ingin pergi secepat mungkin, menjauh dari pusat. Bang, tiba-tiba Omi merasa menabrak batu. Omi mendongak dan melihat bahwa dia baru saja menabrak batu itu. Ah, apa yang terjadi? Saya jelas berusaha untuk bergegas keluar. Mengapa itu berubah menjadi terbanting menjadi batu? Mengapa? Omi merasa seperti berubah menjadi psikopat saat ini. Untungnya kesehatan Omi cukup baik untuk memecahkan batu. Kepalanya baik-baik saja, tetapi ada beberapa lubang di dalamnya dan berdarah dengan putus asa. Kurasa aku tidak bisa keluar dari sini. Kali ini, Omi melihat ke arah yang terbuka dan bergegas keluar. Kali ini dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu bukan batu. Detik berikutnya, sebatang pohon menancap di dada Omi. Omi merasa ingin bangun dari tidurnya, tangannya, tapi dia mengambil sebatang ranting dan memasukkannya ke dadanya, dan bayangan dia melarikan diri tadi hanyalah palsu, gambar aslinya adalah sekarang, menusuk dirinya sendiri. Dengan cabang, bang, Omi jatuh ke tanah. Omi tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan dia bahkan tidak tahu apakah bayangan ranting pohon yang menusuk dadanya saat ini adalah nyata. Apakah aku tidak akan bisa keluar dari sini? Jika aku tidak keluar, aku benar-benar akan terbunuh. Kiritsugu, hitung kamu. Ya. Kamu akhirnya tahu betapa kuatnya aku. Ketika kamu pertama kali masuk, bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya adalah ilusi, dan medan magnet apa? Hahaha, bagaimana kamu mengatakan aku kuat sekarang? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang dia. Omi sibuk melihat ke belakang, seorang wanita bertopeng. Omi berteriak, "Kenapa kamu melakukan itu?" Hahaha, siapa aku? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa setiap orang yang memasuki lembah hantu akan mati, dan tidak ada yang akan keluar. Siapa kamu? Apakah Anda benar-benar ingin tahu siapa saya? Yah, saya bisa memberitahu Anda. Setelah mengatakan itu, wanita itu melepas topengnya. Wenxia, yo, suami, kamu masih mengenali seseorang. Wenxia, kamu, bagaimana bisa kamu? Hahaha, suami, datang ke sini dan berlutut di depanku. Angzi, menteri berjalan ke Wenxia dan tiba-tiba, Omi meraih Wenxia dan membantingnya ke dia. Bang, aku akan menembakmu sampai mati, aku akan menembakmu sampai mati. Omi terus-menerus menamparkan. Namun, setelah ditampar beberapa kali, Omi merasakan ada sesuatu yang jatuh di wajahnya, yang ternyata adalah darah. Omi baru saja terus-menerus menamparkan dirinya sendiri. Wajah Omi hampir hancur sendiri. Aku jelas menembak mati Wenxia. Di mana orang-orangnya? Di mana Wina? Persetan dengannya, ini halusinasi lagi. Apa maumu? Desis Omi. Omi akhirnya mengalami kengerian tempat ini. Seolah-olah Omi terjebak di sini, meskipun dia selalu berpikir untuk keluar dari sini. Tetapi seseorang selalu muncul untuk membunuhnya, hanya untuk mengetahui bahwa dialah yang membunuhnya lagi. Aku akan keluar hidup-hidup pasti. Omi berteriak. Don Omi menjadi tenang. Aku akan keluar dari sini. Aku tidak percaya aku tidak bisa keluar. Saya akan mengikat tangan saya sendiri. Saya ingin melihat siapa lagi yang bisa menyakiti saya. Omi langsung mengikat tangannya sendiri. Namun saat hendak melakukannya, Omi tiba-tiba berkata, "Tidak, mengikat tidak ada gunanya. Dengan kekuatanku, di mana tali bisa mengikatku?" Setelah mengatakan itu, Omi langsung melepaskan tangannya. Hahaha, sekarang aku akan melihat bagaimana lagi untuk membunuhku. Omi berjalan keluar selangkah demi selangkah, karena tangannya terpelintir, jadi dia tidak bisa bunuh diri. Akhirnya, setelah beberapa hari yang tidak diketahui, Omi akhirnya merasa dirinya keluar dari lembah hantu. Hahaha, akhirnya aku akhirnya keluar. Omi berteriak ke arah lembah hantu. Dan pada saat ini, di luar lembah hantu, Sang Hong, kenapa dia belum keluar? Semua orang kembali, mungkin dia benar-benar tidak akan keluar. Tidak suami, Wenxia berteriak. Yin Hua memeluk Wenxia dan menghiburnya. Wei Ting menghela nafas, saudara Sang Hong, semoga perjalananmu menyenangkan. Guo Bai juga menggelengkan kepalanya dengan perasaan patah hati, sungguh surga yang cemburu. Semuanya kembali, kata Wen yang kepada orang banyak. Tidak ada lagi menunggu. Seseorang bertanya. Wen yang berkata, sudah setahun. Jika Sang Hong benar-benar bisa keluar, dia akan keluar sejak lama, bukan? Semua orang terdiam beberapa saat.
Satu orang dari keluarga Wen yang berkata, mari kita tunggu sebentar lagi, klan Sang dari Kekaisaran Bela Diri Besar sedang dalam perjalanan ke sini. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar, salah satu dari kalian pergi dan menyapa klan Sang. Bagus. Omi terbaring di tanah berlumuran darah. Omi berteriak, api kecil, api kecil. Namun, Omi terluka terlalu parah untuk berteriak lebih keras. Kemana Little Fire lari? Saudara Chen, pada saat ini, api kecil datang dari langit. Saudara Chen, mengapa kamu terluka parah? Jangan membicarakannya lagi. Lembah hantu ini terlalu menakutkan. Bawa aku keluar dari sini segera. Bagus, kalau begitu mari kita kembali ke ibu kota kekaisaran dari kerajaan berharga agung sekarang. Apapun. Omi digendong di punggung Little Fire dan terbang kembali ke ibu kota kekaisaran Great Precious Empire. 1412. Setelah terbang kembali ke sini, luka Omi sudah sembuh. Suami, kamu kembali. Kemana saja kamu? Wenxia melihat Omi dan menyapanya dengan tergesa-gesa. Haha, Xiao Xia, maafkan aku pergi ke lembah hantu. Ah, kamu sudah pergi ke lembah hantu. Ya, maaf, lembah hantu adalah tempat yang terlalu jahat. Aku tidak ingin membawamu ke sana, jadi aku melarikan diri sendiri. Suamiku, lalu kenapa kamu baik-baik saja? Aduh, sulit bagiku untuk kembali hidup-hidup. Suamiku, jangan pergi ke tempat yang berbahaya di masa depan. Tentu saja ada alasan mengapa tempat ini terdaftar sebagai tempat terlarang. Ya, aku tidak akan pernah pergi ke tempat itu lagi. Itu sangat jahat, meskipun aku tahu itu ilusi. Tetapi ilusi itu sangat serius sehingga aku hampir terbunuh oleh diriku sendiri. Jika aku tidak cukup pintar untuk menghancurkan diriku sendiri. Tangan, aku takut aku akan terbunuh sendiri. Kata Omi dengan hati yang gamblang. Pada saat ini, di pintu masuk ke lembah hantu. Sekelompok orang terbang dari jauh, dan salah satunya, seorang lelaki tua, adalah kakek buyut Omi, Sang Yao, serta kakek Omi, Sang Jian, Sang Mo, dan lainnya. Adapun ibu Omi, serta istri dan anak-anaknya, belum diberitahu. Wen Yang menyapa mereka dan memberi hormat temui senior Sang Yao. Sang Yao berkata, Wen Yang, tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Anda adalah tahap pertama kembali ke fight, Anda setidaknya kembali ke fight. Selain itu, Suan Sun Sang Hong saya menikahi cucu Suan Anda, kami semua keluarga. Kakak Sang Yao, maafkan aku tidak menyangka bahwa Sang Hong dia akan buru-buru lari ke lembah hantu. Lembah hantu adalah daerah terlarang dari kekaisaran berharga besar. Aku biasanya dengan tegas melarang keturunanku untuk memasuki. Sang Yao bertanya, sudah berapa lama Sang Hong berada di sana? Sudah hampir setahun, maaf baru memberitahumu sekarang. Kakek Omi, Sang Jian berteriak, Sang Hong, Sang Hong, Sang Hong. Tidak perlu berteriak, dia tidak bisa mendengarmu. Aku yakin kamu semua pernah mendengar tentang tempat ini, lembah hantu. Pada saat ini, Wenxia melangkah maju dan memberi hormat. Menantu perempuan Suan Sun, Wenxia, memberi hormat kepada kakeknya. Sang Yao memandang wanita di depannya dan bertanya, kamu adalah menantu perempuan Suan Sun saya, Sang Hong, menantu perempuan baru yang saya nikahi di kekaisaran berharga besar, kan? Tepat. Sayangnya, saya harap dia baik-baik saja, atau Anda akan menjadi janda. Oh, suamiku dia akan baik-baik saja, kata Wenxia sambil menangis. Kakek Omi, Sang Jian berkata, saya ingin pergi ke lembah hantu untuk menemukan Sang Hong. Tidak pernah. Wen Yang menghentikannya. Begitu Anda masuk, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa keluar lagi. Sang Hong telah berada di sana selama setahun penuh dan masih belum ada berita. Kata Wen Yang. Pada saat ini di langit, api kecil melihat ke arah lembah hantu dan diam-diam bingung. Kakak Chen, kapan kamu akan keluar? Apakah sesuatu benar-benar terjadi padamu? Saya tidak percaya apapun akan terjadi. Untukmu, jadi keluarlah, ini sudah setahun. Sekelompok orang terus menunggu di bagian luar lembah hantu, sebelum keluarga kerajaan Wanyang serta Wei Ting, Guo Bai dan Yin Hua menunggu di sana. Sekarang, ada lebih banyak orang dari klan Sang. Semua orang berdoa agar Omi bisa segera keluar, tapi tidak ada dasar dalam hati semua orang apakah Omi bisa keluar hidup-hidup. Lagi pula, sudah setahun, mungkin, Sang Hong sudah meninggal di dalam lembah hantu. Tuan Kuda Kabupaten, seseorang mencarimu di luar. Siapa yang mencariku? Alis Omi berkerut, dia baru saja kembali dari lembah hantu. Ini Putri Yin Hua. Putri Yin Hua, ya, biarkan dia masuk. Omi duduk di pavilion Istana Wanyang, dan segera setelah itu, Putri Yin Hua masuk. Yang mulia, apa yang Anda cari untuk saya? Yin Hua berkata, Sang Hong, apakah kamu pernah ke lembah hantu selama 2 bulan terakhir ini? Ya, ada apa? Lebih besar dari, lalu bagaimana kamu bisa kembali hidup dan utuh? Hahaha, bahkan tanpa melihat siapa aku, kamu datang menemuiku secara khusus untuk memberitahuku ini. Aku, Sang Hong, aku. Katakan apa yang harus kamu katakan. Sang Hong, aku menyukaimu. Tidak salah. Alis Omi berkerut, Putri Yin Hua sendiri telah mengambil inisiatif untuk datang dan mengaku. Putri Yin Hua, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Aku tahu, Sang Hong, sebenarnya, melihat betapa hebatnya dirimu, aku sangat menyukaimu. Hahaha, Omi tertawa dan bertanya, bagaimana dengan saudaramu Wei Ting? Aku tidak menyukainya lagi, tidak sama sekali, Sang Hong, biarkan aku menjadi wanitamu. Bagaimana jika aku bilang tidak? Sang Hong, tolong, saya sangat ingin menjadi wanita Anda. Saya mendengar bahwa Anda memiliki skor harmoni yang sempurna. Saya sangat menyukainya. Putri Yin Hua berkata dengan malu-malu. Hahaha, Omi tertawa puas. Omi berkata, Putri,
Jika Anda benar-benar ingin menjadi wanita saya, maka di pavilion, buka pakaian Anda. Ah, apa yang kamu lakukan? Aku akan memberimu pemeriksaan tubuh. Oh, Yin Hua dengan malu-malu di pavilion, menanggalkan pakaiannya. Omi menatap Yin Hua yang sedalam 1 inci, hehe senyum lebar dan naik tangan besar meraih. Baiklah, putri, nasi mentah sudah matang, itu akan menjadi wanita saya mulai sekarang. Terima kasih, suami. Papa, pada saat ini, terdengar suara tepuk tangan. Omi menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wei Ting. Wei Ting, apa yang kamu lakukan di sini? Haha, selamat saudara Sang Hong, menambahkan istri cantik lainnya. Wei Ting, kenapa kamu tidak cemburu sama sekali? Yin Hua adalah wanita yang kamu sukai. Tanya Omi. Hahaha, saudara Sang Hong, sejujurnya, aku berpakaian seperti wanita. Ah, saudara Wei Ting, kamu berpakaian seperti wanita berpakaian seperti pria. Wei Ting mengangguk malu-malu. Aku akan pergi. Saudara Sang Hong, sebenarnya, kamu tampan dan gagah, dan aku juga menyukaimu. Ah, saudara Sang Hong, dan mari kita lihat saya kembali menjadi seorang wanita. Wei Ting membiarkan rambutnya terurai, dan kemudian mengubah wajahnya yang disamarkan, dan tiba-tiba dia menjadi seorang wanita, dan seorang wanita cantik pada saat itu. Ah, saudara Wei Ting, kamu. Yin Hua, yang ada di sampingnya, juga terkejut. Kakak Wei Ting, kamu. Sebenarnya, aku selalu menjadi seorang wanita, aku minta maaf karena telah menipumu. Omi bertanya, lalu mengapa kamu memberitahu kami sekarang? Wei Ting berkata dengan malu-malu, itu karena kamu, Sang Hong, tampan, ramah tamah, tampan, dan giok, dan kamu sangat menarikku, jadi aku sangat mencintaimu. Saudara Sang Hong, aku menyukaimu. Aku akan pergi. Saudara Sang Hong, cintai aku. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, mengaitkan dagu Wei Ting dan berkata, Wei Ting, mulai sekarang, kamu bisa menjadi istriku dengan tenang. Pada saat ini, di pintu masuk ke lembah hantu, Wei Ting berkata, Sang Hong, apakah kamu masih hidup atau tidak? Yin Hua berkata, Sang Hong sangat jenius, aku tidak percaya dia akan mati begitu cepat. Semakin jenius dia itu berarti semakin beruntung dia, pasti dia tidak akan mati begitu saja. 1413. Wei Ting mengangguk tetapi hanya ada sedikit depresi dalam cara Wei Ting menatap mata Yin Hua. Karena, selama setahun terakhir, mereka semua telah menunggu di sini untuk Omi, dan kekhawatiran Yin Hua tentang Omi tampaknya telah melampaui batas. Batas teman. Wei Ting tahu jauh di lubuk hatinya bahwa pasti tidak biasa bagi Yin Hua untuk begitu khawatir tentang Omi. Mungkin, di dalam Yin Hua, dia secara bertahap mengembangkan beberapa perasaan untuk Omi. Kakek Omi, Sang Jian berkata, mengapa saya tidak masuk dan mencarinya? Saya tidak percaya apa yang akan terjadi. Sang Yao menghentikannya, Sang Jian, tidak pernah. Ayah, itu cucuku di sana, dia adalah harapan masa depan klan Sang kami. Bagaimana mungkin saya tidak tahu, tetapi jika Anda mati di sana, maka klan Sang saya tidak akan memakan waktu 30, 40, 1 dekade atau 20 tahun sebelum ada krisis. Selain itu, Sang Hong dia sudah di sana selama setahun, dan kita masih tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Sang Jian menghentakkan kakinya karena depresi. Sang Yao berkata kepada Wen Yang, adik laki-laki Wen Yang, menurut Anda apakah kemungkinan Suan Sun saya masih hidup, apakah itu tinggi? Saudara Sang Yao, saya tidak tahu. Lalu mengapa kamu tidak keluar selama setahun? Ku dengar kamu pernah masuk. Wen Yang mengangguk, ya, ketika saya masih muda, saya juga penasaran dengan beberapa teman saya, berpikir bahwa kami pasti akan baik-baik saja, jadi kami memasuki lembah hantu. Tetapi kemudian, beberapa teman saya itu meninggal, dan hanya aku yang masih hidup. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana mereka mati? Ini, Sang Hong ada di sana, hidup dan mati tidak diketahui apakah Anda memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Wen Yang menghela nafas, aku membunuhnya. Ya, aku membunuh teman-temanku dengan tanganku sendiri saat itu. Mengapa? Karena di lembah hantu, ada kekuatan misterius yang mendorong saya untuk membunuh, dan di dalam lembah hantu, ada ilusi sepanjang waktu, dan kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Untungnya, saat itu, kami tidak memasuki bagian terdalam dari lembah hantu, jika tidak kami pasti takut kami tidak akan dapat kembali. Kedalaman terdalam. Saya tidak tahu apakah Sang Hong, dia memasuki bagian terdalam dari lembah hantu. Jika demikian, itu akan merepotkan. Saya mendengar bahwa hari ini, di kedalaman terdalam lembah hantu, dia akan jatuh ke dalam ilusi yang tak terbatas dan pada akhirnya, mati dalam ilusi. Dalam ilusi tak terbatas. Omi menatap Wei Ting yang memegangi tubuhnya dan tertawa, hahaha, Wei Ting, aku tidak menyangka kamu masih semurni itu. Memehem, baiklah, kalian semua keluar dulu, aku perlu latihan. Ya, Omi tenang dan berkultivasi. Sehari kemudian, Omi memahami niat penyelesaian puncak ke-7. 2 hari kemudian, Omi memahami niat penyelesaian kenaikan ke-8. 3 hari kemudian, Omi melangkah ke Peak Ascending Perfection. 4 hari kemudian, Omi melangkah ke Peak Ascending Perfection. Suamiku, kamu telah melangkah ke Peak Ascending Perfection. Wow, cepat sekali. Baru 4 hari sejak aku melangkah ke Peak Dengrid Perfection. Omi tertawa, sungguh terobosan secepat anjing. Tidak ada saingan di dunia, hahaha. Selamat, suami. Wei Ting juga sibuk memberi selamat. Hanya saja, Omi mengerutkan kening. Terobosan ini terlalu cepat, agak tidak nyata. Pada saat ini, api kecil terbang melalui jendela. Saudara Chen, kabar baik. Kabar baik apa? Hehe, Mu Qianji telah menemukannya.
Di mana? Jadi, dia tinggal di sebelah kita. Apa tinggal di sebelah kita? Itu di sebelah istana Wenyang. Aku akan pergi. Sulit untuk menemukan tempat. Ya, setelah mencari selama setengah hari, itu tepat di sebelah. Hei, Saudara Chen, Anda telah melangkah ke Dengfeng Great Perfection. Melangkah ke Great Perfection dalam 4 hari, pada tingkat ini, bukankah itu akan menjadi Tuhan dalam setahun? Ini. Pada saat itu, suara Mu Qianji terdengar dari luar. Wind Lightning, apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu benar-benar tinggal di sebelahku? Cici, oh, Mu Qianji melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi dan terisak. Qianji, akhirnya aku menemukanmu, jadi kau ada di sebelahku. Windy, aku sangat merindukanmu. Cepat, hampir membunuhku. Hampir selesai untukku. Itu tidak baik, ini terlalu cepat, mari kita bicara dulu. Tousan jadi, jika kamu berada di Grand Precious Empire, mengapa kamu tidak kembali dan menemukanku? Saat itu, Omi merasakan sedikit sakit di kepalanya. Seolah ada sesuatu yang hilang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Mu Qianji. Dia juga tidak tahu bagaimana Mu Qianji menjelaskan mengapa dia tidak kembali ke Omi. Tidak, ini tidak benar. Omi semakin merasa bahwa itu tidak benar. Pertama-tama, sulit bagi orang lain untuk menembus dunia selama beberapa dekade, dan Omi melangkah ke Dengfeng Great Perfection dalam 4 hari. Kedua, bagaimana Mu Qianji bisa tinggal di sebelahnya, itu terlalu sulit dipercaya. Ketiga, bagaimana Wei Ting menjadi seorang wanita, jika dia berpakaian seperti pria, kenapa tidak ada jejaknya sebelumnya? Itu tidak benar. Omi memejamkan mata dan merasa seluruh dunia berputar. Kemudian, Omi dengan ganas membuka matanya. Omi mendapati dirinya terbaring di bawah batu besar, sekelilingnya sunyi tanpa suara. Tempat ini lembah berhantu. Aku tidak meninggalkan lembah hantu sama sekali. Gambaran meninggalkan lembah hantu sebelumnya adalah halusinasi. Bagaimana aku sadar? Omi tiba-tiba menoleh untuk melihat bahwa dia memegang rumput liar di tangannya, dan itu berjuang untuk melepaskan diri dari genggaman Omi. Ini rumput roh. Omi kaget, sebenarnya dia tidak sengaja menyambar rumput liar saat berada dalam ilusi tak terbatas. Siapa tahu rumput itu adalah rumput semangat, jadi Omi terbangun dari ilusi tak terbatas. Jadi saya terbangun dari ilusi karena saya meraih rumput roh ini, saya terlalu beruntung. Omi sangat senang. Jika dia tidak salah, ini pasti rumput roh dari tahun yang lebih tua, atau itu tidak akan bisa membangunkan Omi dari ilusi. Omi duduk, Omi menggenggam rumput roh, pikirannya sangat jernih, tidak memiliki ilusi. Omi tidak peduli lagi. Dia mengambil rumput roh itu, memasukkannya dengan keras ke dalam mulutnya dan memakannya. Setelah memakannya, Omi merasa lebih, telinganya jernih dan pikirannya menjadi segar. Semua ilusi lembah hantu tidak dapat mempengaruhi Omi lagi. Omi merasa hangat di sekujur tubuhnya, dan aura surga dan bumi di sekitarnya mengalir ke tubuhnya dari pori-porinya. Omi segera memahami dao bela diri. Rana Omi meningkat pesat. Sebelumnya, Omi telah memahami 6 kali hingga puncak kesempurnaan. Segera Omi memahaminya untuk ke-7 kalinya. Beberapa menit kemudian, dia memahaminya lagi untuk ke-8 kalinya, ke-9 kalinya, ke-10 kalinya. Omi melangkah ke Peak Ascension Perfection. Aku sudah melangkah ke Dengfeng Perfection. Beberapa menit kemudian, Omi terus naik. Memahami kesempurnaan besar Dengfeng sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Pada saat itu, pemandangan pori-pori seluruh tubuh yang dibanjiri energi spiritual surga dan bumi tiba-tiba berakhir. Ini berarti khasiat dari rumput roh itu telah selesai, selama setengah jam penuh. Wow, setengah jam, saya telah melonjak dari ke-6 kalinya kenaikan puncak akhir ke ke-6 kalinya kesempurnaan puncak. Setengah jam, saya telah meningkatkan seluruh dunia besar, Omi sangat gembira di dalam, kali ini ketika dia memasuki lembah hantu, meskipun dia hampir jatuh ke alam ilusi secara permanen, tetapi dia sangat beruntung bahwa dia menangkap rumput roh yang membebaskannya, dan dia juga melonjak oleh dunia besar. 1414. Omi berdiri, lembah hantu yang menakutkan ini tidak bisa lagi menimbulkan rasa takut, tidak bisa menimbulkan halusinasi bagi Omi. Aku akan melihat-lihat untuk melihat apakah aku bisa menemukan rumput roh lagi. Kata Omi dalam hati. Maka, Omi mulai mencari lagi. Pencarian ini berlangsung selama 3 bulan. Selama 3 bulan, Omi telah mencari hampir seluruh lembah hantu dan tidak dapat menemukan rumput roh kedua. Omi tidak kecewa, bagaimanapun juga, rumput roh adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang dalam 10.000 tahun. Omi sudah menemukannya 3 kali, apalagi yang dia inginkan. Rumput roh yang bisa membuat seseorang mengamuk untuk waktu yang lama. Dunia dalam setengah jam akan aneh jika itu ada di mana-mana. Hanya buang-buang waktu 3 bulan, aku harus keluar juga, atau api kecil akan menunggu dengan cemas. Omi mengumpulkan suasana hatinya dan berjalan keluar dari lembah hantu. Omi segera melihat beberapa gubuk kayu kecil sementara di pintu masuk lembah hantu. Siapa yang membangun loteng jerami di sana? Saat itu, sebuah suara berteriak, Sang Hong keluar, Sang Hong keluar. Pada saat berikutnya, sekelompok orang keluar dari gubuk jerami itu. Mereka masing-masing adalah Wen Yang dan Wen Xia, serta Wei Ting, Yin Hua, Guo Bai, dan lainnya. Selain itu, ada juga kakek buyut Omi Sang Yao, kakek Sang Jian, paman Sang Mo, dan lainnya. Sang Hong, semua orang bergegas. Kenapa kalian semua di sini? Bingung, Omi merasa bahwa dia baru berada di lembah hantu selama lebih dari 3 bulan, dan selama 3 bulan itu dihabiskan untuk mencari tanaman roh. Suami, kamu akhirnya keluar hidup-hidup. Wen Xia datang dengan tangisan besar. Apakah aneh aku keluar hidup-hidup?
Suamiku, apakah kamu tahu berapa lama kami menunggumu di sini? Berapa lama? 1,5 tahun sekarang. Apa? Saya sudah berada di lembah hantu selama 1,5 tahun. Yah, kami semua mengira kamu sudah mati. Wow. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Bagaimana aku Sang Hong bisa mati dengan mudah? Bukan hanya aku tidak mati, aku juga meningkatkan keterampilan seni bela diriku. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa momentum seni bela diri Omi benar-benar berbeda dari 1,5 tahun yang lalu. Ah, Sang Hong, kamu telah mencapai puncak penyelesaian puncak. Kata Wei Ting ngeri. Guo Bai juga terlihat ngeri. Sebelum mereka bertiga masih berada di alam yang sama, mereka hanya memiliki waktu yang berbeda untuk memahami alam berikutnya. Tetapi sekarang, Omi telah benar-benar melampaui mereka. Omi tertawa dan berkata, ya, saya sekarang telah melangkah ke puncak Ascending Perfection dan telah memahami 6 kali niat dari Peak Ascending Perfection. Wow, kamu benar-benar telah mencapai kesempurnaan puncak dan hanya memiliki 4 pemahaman yang tersisa. Cek, astaga. Pada saat ini, Guo Bai dipenuhi dengan kecemburuan, karena tidak mungkin untuk tidak melakukannya, dan ada juga sedikit rasa cemburu. Merasa di dalam bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Yin Hua memandang Omi, matanya berbinar dan penuh kekaguman. Dia telah menunggu di sini untuk Omi keluar selama 1,5 tahun terakhir, dan setelah 1,5 tahun sedimentasi internal, Yin Hua tampaknya yakin di dalam dirinya bahwa dia mungkin telah mengembangkan perasaan untuk Sang Hong. Sayang sekali bahwa Sang Hong begitu kuat, dia merasa bahwa dia tidak bisa menandinginya. Omi menatap semua orang dengan wajah terkejut. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih semua atas perhatianmu padaku, kamu telah bekerja keras. Tidak apa-apa, kamu masih hidup. Bagus dia keluar. Wei Ting berkata dengan wajah masam, semua orang khawatir dia akan mati. Tetapi sebagai hasilnya, dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan keluar dari dunia kegilaan. Perasaan seperti ini, hanya yang bersangkutan yang mengerti. Omi menatap Wei Ting dan tersenyum. Dia sedikit tertekan. Dalam ilusi Omi sebenarnya membayangkan Wei Ting sebagai seorang wanita. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kata Wei Ting. Omi mendengus, aku akan melihat apakah kamu seorang wanita berpakaian seperti pria. Saraf. Omi menatap Yin Hua lagi. Di dunia fantasi, Yin Hua berinisiatif untuk mengaku pada Omi dan sangat meminta untuk menjadi wanita Omi. Dan di dunia fantasi, Mu Qianji sebenarnya tinggal di sebelahnya. Hal tidak logis semacam ini bisa hanya terjadi di dunia mimpi. Sang Hong, senang kamu baik-baik saja. Kata kakek buyut Omi. Kakek buyut, aku tidak berharap kamu datang juga. Jangan terlalu bertualang di masa depan. Baiklah, saya mengerti. Guo Bai sibuk bertanya, saudara Sang Hong, Anda telah berada di lembah hantu selama 1,5 tahun dan wilayah Anda telah meningkat dengan selisih yang besar. Mengapa demikian? Bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Omi melihat semua orang begitu peduli padanya, dan malu untuk tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia tertawa, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian semua. Sebenarnya, aku berada di lembah hantu. Aku benar-benar hampir mati. Aku jatuh ke dalam ilusi yang tak terbatas. Saya melihat diri saya ditikam sendiri untuk sementara waktu. Dan kemudian saya menamparkan diri saya sendiri dengan keras. Bagaimanapun, saya tidak tahu bahwa itu nyata dan itu ilusi. Dan, saya juga membayangkan bahwa saya mematahkan tangan saya sendiri dan melarikan diri dari lembah hantu dan kembali ke ibu kota. Tapi siapa tahu, itu semua hanya fantasi. Saat aku berada dalam keadaan ilusi, aku secara ajaib menangkap rumput roh dari tahun yang tidak diketahui. Dan ini rumput roh membangunkan saya dari keadaan ilusi. Dan setelah saya memakan rumput roh itu, alam saya mengamuk dan saya membangkitkan seluruh alam besar. Kemudian saya hampir keluar. Rumput roh macam apa yang memiliki efek luar biasa? Witin sibuk bertanya. Oh, kalau begitu aku tidak tahu. Rumput roh ini, saya khawatir itu berumur 1 juta tahun, kata Guo Bai. Mungkin, Omi tidak memberitahu mereka perbedaan antara rumput roh asli dan harta tanah jenius, jadi biarkan mereka memikirkan apa yang mereka inginkan. Baiklah, teman-teman, aku aman keluar dari sini, jadi mari kita kembali. Namun, meskipun saya mendapat pertemuan aneh di lembah hantu, saya hanya yang beruntung. Jadi saya tidak menyarankan Anda semua untuk memasuki lembah hantu, karena bahkan saya tidak ingin kembali. Saya mungkin tidak seberuntung itu untuk kedua kalinya. Omi kembali ke ibu kota. Sang Yao, Sang Jian, Sang Mo, dan yang lainnya juga tiba di ibu kota kekaisaran kerajaan berharga besar bersama-sama. Fakta bahwa Omi keluar dari lembah hantu hidup-hidup juga menyebar dengan cepat. Banyak orang yang cemburu memulai perburuan harta karun di lembah hantu, dan Omi hanya bisa mengatakan bahwa mereka semua pasti akan mati. Sang Hong. Suatu hari Putri Yin Hua tiba-tiba datang mencari Omi. Omi merasa adegan ini sedikit seperti berada di dunia fantasi. Omi tersenyum, Putri Yin Hua, kamu tiba-tiba datang untuk mencariku. Kamu tidak datang untuk memberitahuku bahwa kamu jatuh cinta padaku dan ingin menjadi wanitaku, kan? Yin Hua tertegun. Lalu dia berkata dengan marah, Sang Hong, persetan denganmu, siapa yang mau menjadi wanitamu, ya? Yin Hua menghela napas dan berjalan pergi. Omi mengejarnya dan tertawa, Yang mulia, hanya bercanda dengan Anda. Untuk apa Anda datang menemui saya, katakan padaku. Sang Hong, sekarang di Grand Precious Empire, banyak orang mendengar bahwa Anda keluar dari lembah hantu dan mengangkat dunia besar. Mereka semua pergi ke lembah hantu, banyak dari mereka jenius, bahkan Gao Mingyi pergi ke sana. 1415. Ah, tidak mungkin, bahkan Gao Mingyi bermata merah. Omi tersenyum acuh tak acuh, seperti yang diharapkan, mata merah itu sangat menakutkan.
Sang Hong, aku datang untuk mencarimu hari ini karena ada sesuatu yang ingin aku minta darimu. Jika semua jenius dari Grand Precious Empireku lari ke lembah hantu untuk mati, maka Grand Precious Empireku tidak akan memiliki siapapun untuk berhasil. Itu, kamulah yang menyebabkan ini. Kamu harus menyelesaikannya untuk kerajaan mulia yang agung. Kata Yin Hua. Yang mulia, keserakahan orang tidak dapat diselesaikan. Semua orang mendengar bahwa saya berada di lembah hantu dan saya mengangkat dunia besar dalam 1,5 tahun. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba menghentikan mereka, mereka akan tetap pergi. Karena keinginan semua orang untuk menjadi lebih kuat sangat kuat. Selain itu, saya mengangkat ranah yang besar. Ini adalah fakta yang hidup. Tidak peduli apa yang saya katakan, itu tidak berguna. Itu semua Anda. Yin Hua menginjak kakinya dan menuju keluar. Tunggu Putri Yin Hua. Omi berteriak. Untuk apa? Yin Hua berkata dalam suasana hati yang buruk. Omi berjalan dan tersenyum hehehe. Yang mulia, saat ini, saya, Sang Hong, telah menjadi salah satu dari tidak lebih dari 5 di seluruh dunia yang telah melangkah ke kesempurnaan Deng Feng pada usia 75 sejak sejarah dicatat. Kamu, apa yang kamu inginkan? Putri Yin Hua mundur beberapa langkah saat dia melihat bahwa Omi sepertinya akan melakukan tindakan sembrono. Omi berkata, saya hanya ingin bertanya pada Putri Yin Hua, untuk bakat seperti saya, apakah Anda ingin memilikinya? Aku tidak tahu apa maksudmu. Tidak apa-apa, aku akan kembali. Yin Hua tersipu dan melarikan diri dengan panik. Omi berteriak, yang mulia, saya akan kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar dalam 3 bulan. Saya tidak akan kembali setidaknya selama 10 tahun. Jika Anda mau, Anda bisa ikut dengan saya. Jika tidak, ambillah. Sebagai pelanggaran, Putri Yin Hua melarikan diri dari Istana Wanyang. Jantungnya berdebar kencang. Sang Hong yang buruk, bagaimana kamu bisa memaksa orang seperti ini? Omi tinggal di Istana Wanyang selama 3 bulan, menstabilkan wilayahnya sepenuhnya, lalu dia siap untuk kembali bersama Wen Xia. Selama waktu itu, Yin Hua tidak datang mencari Omi. Omi menghela nafas, hanya saja, mungkin dia masih lebih menyukai Wei Ting di hatinya. Pada saat ini, di pintu masuk lembah hantu, dengan wajah berjanggut, Wei Ting melihat ke arah lembah hantu, matanya tidak bisa melihat. Ya, Wei Ting juga bersiap untuk memasuki lembah hantu. Sekitar sebulan yang lalu, Yin Hua datang menemui Wei Ting dan berkata kepada Wei Ting, maaf. Pada saat itu, Wei Ting mungkin mengerti mengapa dia meminta maaf, dan tentu saja, Yin Hua meminta maaf karena dia memberitahu Wei Ting bahwa dia mungkin jatuh cinta pada Sang Hong. Dan, Sang Hong telah mengaku kepadanya bahwa dalam 3 bulan, jika dia bersedia, dia akan kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar bersama Sang Hong. Wei Ting bertanya pada Yin Hua, kamu memutuskan untuk kembali ke Kekaisaran Bela Diri Besar bersama Sang Hong? Yin Hua menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, hati Wei Ting mati. Oleh karena itu, Wei Ting Seng tidak memiliki cinta dan datang ke lembah hantu. Dia tidak membenci Sang Hong, dia hanya membenci ketidakmampuannya sendiri. Wei Ting diam-diam berkata, Yin Hua, semoga kamu bahagia, aku pergi. Mengatakan itu, Wei Ting memasuki lembah hantu. Wei Ting tidak ingin hidup, dia hanya ingin berakhir seperti ini. Setelah kehilangan cintanya, dia tidak tahu arti hidup. Ketika Omi mengetahui hal ini, sudah 2 hari setelah Wei Ting memasuki lembah hantu. Apa? Omi terkejut. Yin Hua mendatangi Omi sambil menangis. Yin Hua, mengapa Wei Ting tiba-tiba memasuki lembah hantu? Apakah dia cemburu juga? Tidak, lalu apa itu? Karena saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan berbicara dengan Anda pergi, dan saya belum melihatnya sejak itu, tetapi kemudian saya mendengar bahwa dia pergi ke lembah hantu setelah dia mengetahui bahwa saya telah pindah. Omi merasa sedikit bersalah di dalam hati, mengetahui bahwa Yin Hua adalah wanita yang disukai Wei Ting, namun dia tetap membuat masalah dengan Yin Hua. Wei Ting adalah pria yang baik. Omi berkata, aku akan memasuki lembah hantu sekali lagi dan pergi mencarinya. Yin Hua, aku tidak menyangka kakak Wei Ting memiliki kasih sayang yang begitu dalam untukmu, aku minta maaf padanya untuk ini. Sang Hong, kamu, apa yang kamu lakukan? Aku akan pergi ke lembah hantu untuk mencari Wei Ting dan mengeluarkannya, kata Omi. Lalu apa? Yin Hua bertanya dengan gugup. Kalau begitu, ya, kembalikan apa yang menjadi miliknya, untuknya. Yin Hua menangis, Omi ingin memberikannya, kembali ke Wei Ting. Meskipun Yin Hua juga tersentuh secara emosional oleh Wei Ting yang menggunakan dirinya, tetapi, hatinya, dia tidak bisa lagi kembali ke Wei Ting. Dan sekarang, dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain menangis. Omi sekali lagi datang ke lembah hantu. Setelah beberapa bulan, pintu masuk ke Ghost Valley lagi. Pintu masuk ke Ghost Valley telah berubah drastis, mengejutkan. Ratusan shelter jerami telah dibangun. Shelter jerami ini dibangun oleh mereka yang iri dengan Omi dan kemudian datang ke sini. Kemudian kerabat mereka, teman atau anggota keluarga, menunggu dan menunggu di pintu masuk untuk melihat apakah mereka bisa menunggu untuk keluar setelah 1 tahun. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada orang-orang ini. Namun, ini membuat Omi sangat memahami kebenaran bahwa di dunia ini, semua orang ingin menjadi kuat, dan sekali ada kemungkinan sekecil apapun untuk menjadi kuat, bahkan jika itu berbahaya, ada orang-orang yang putus asa. Wow, apakah itu Sang Hong? Itu benar-benar Sang Hong. Kenapa dia ada di sini lagi? Setelah Omi tiba di lembah hantu, banyak orang mengenalinya. Semua orang segera mengelilinginya. Omi melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, untuk apa kamu berkumpul di sekitarku? Seorang lelaki tua yang telah mencapai puncak penyelesaian berkata, Sang Hong, kamu datang ke lembah hantu lagi. Benar, kamu tidak akan masuk ke sana lagi, kan? Benar, bagaimana? Sang Hong,
Katakan padaku dengan jujur, apa sebenarnya yang ada di lembah hantu? Apakah kamu tahu sesuatu yang belum kamu katakan kepada semua orang? Cucuku telah masuk selama 2 bulan dan belum keluar. Omi berkata, jangan tunggu, dia tidak bisa keluar. Apa maksudmu? Lelaki tua yang sudah mencapai puncak kesempurnaan itu sangat marah. Sebenarnya dia memandang Omi sedikit tidak senang, mungkin dia cemburu. Tidak ada yang berarti. Sang Hong, jangan terlalu menarik. Aku kesempurnaan hebat Ding Feng. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Kamu hanya kesempurnaan pada saat ini. Hahaha, hantu tua. Jadi bagaimana jika kamu adalah kesempurnaan yang hebat? Kamu berani mencoba menyentuhku. Klan Sangku dapat menjungkirbalikkan keluargamu dan memusnahkannya berkali-kali. Kata Omi, menendang lelaki tua yang telah mencapai itu. Penyelesaian puncak. Anda, Omi mendengus dan berjalan pergi. Lelaki tua yang menyelesaikan tingkat puncak itu benar-benar tidak berani melakukan apapun. Omi yang berani sombong di depannya mengatakan itu semua. Tidak peduli apakah itu klan Sang atau Wen. Yang klan, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Penyelesaian tingkat puncak kecil. Omi berkata kepada Yin Hua, tunggu aku di sini. Jangan pernah masuk. Jika aku menemukan Wei Ting, aku akan membawanya keluar. Yah, kamu juga hati-hati. Omi berjalan ke lembah hantu. Banyak orang di belakang mereka segera mengikuti Omi. Mereka melihatnya memasuki lembah hantu dan mengikutinya masuk berpikir itu akan lebih aman. Namun, tidak lama setelah memasuki lembah hantu, sekelompok orang di belakangnya mulai melihat mata mereka memerah dan kemudian saling menyerang. 1416. Aku akan membunuhmu. Kamu bangsat. Mati, aku ingin kamu mati. Tiba-tiba, kelompok itu saling membunuh. Omi, di sisi lain, tidak memiliki setengah hal yang harus dilakukan. Ilusi lembah hantu tidak lagi dapat mempengaruhi Omi. Belum lagi dia belum memasuki pusat lembah hantu. Omi hanya datang kali ini untuk mencari Wei Ting. Apakah itu orang hidup atau mayat? Nah, Omi tiba-tiba melihat seorang kenalan, berlumuran darah, di hutan bambu di depannya, menyerang dirinya sendiri dengan tinju. Mulut pria itu berteriak, Sang Hong, kamu mencuri wanitaku, aku akan membunuhmu. Hahaha, Sang Hong, aku belum selesai denganmu. Omi menatap orang yang memukuli dirinya sendiri dan tertawa tanpa kata. Orang ini tidak lain adalah Gao Mingyi. Gao Mingyi menyukai Wenxia dan dirampok oleh Omi. Jadi Gao Mingyi sangat membenci Omi. Dia memasuki lembah hantu kali ini, dan saya mendengar bahwa dia juga kelompok orang pertama yang masuk. Tanpa diduga, dia masih hidup sampai hari ini. Gao Mingyi sangat membenci Omi sehingga ketika dia memasuki lembah hantu, tentu saja Omi hilang dari ilusi. Omi berjalan ke arahnya dan berkata, Gao Mingyi, matilah. Bang, Omi menamparkan Gao Mingyi sampai mati, dan dengan kondisi Deng Feng yang sempurna milik Omi, sangat mudah untuk menamparkan mendiang Deng Feng Gao Mingyi sampai mati. Omi tentu punya alasan untuk menamparnya sampai mati, karena Gao Mingyi sangat membenci Omi sehingga pasti tidak akan bermanfaat bagi keluarga Omi ketika dia menjadi kuat di masa depan. Jadi lebih baik bunuh saja dia untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Keluarga. Setelah Omi membunuh Gao Mingyi, dia melanjutkan pencariannya untuk Wei Ting. Setelah mencari selama setengah bulan, Omi melihat sebuah pohon besar dengan tali yang tergantung dari seorang pria. Wei Ting. Orang yang digantung itu adalah Wei Ting, dan Wei Ting sendiri yang gantung diri. Omi segera terbang untuk menyelamatkannya, dan menemukan bahwa Wei Ting masih hidup. Bagaimanapun juga orang kuat di level ini tidak bisa lagi dibunuh hanya dengan digantung. Omi membawa Wei Ting keluar dari lembah hantu. Wei Ting, Yin Hua dan yang lainnya muncul dengan panik. Selain Yin Hua, ada orang-orang dari keluarga Wei Ting yang datang ke lembah hantu beberapa hari setelah Omi. Anggota terkuat dari keluarga Wei Ting, pembangkit tenaga listrik tahap 1 kembali fight menamparkan kepala Wei Ting dengan ringan. Wei Ting sadar. Di mana aku? Wah, semua orang menghela nafas lega. Dan sekarang, Omi telah menghilang. Semua orang tidak menyadari bahwa Omi telah pergi. Yin Hua melihat bahwa Wei Ting telah bangun dan sibuk berkata, Wei Ting, kenapa kamu begitu bodoh? Yin Hua, Wei Ting, aku tidak ingin kamu melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Yin Hua, Wei Ting segera menarik tangan Yin Hua. Namun, Yin Hua berjuang dan menarik diri. Wei Ting dipenuhi dengan kesuraman dan kesedihan. Tetapi meskipun dia berhasil keluar hidup-hidup, dia masih tidak dapat menyelamatkan hati Yin Hua. Wei Ting tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa keluar? Seorang pria dari keluarga Witin berkata, Yin Hua yang pergi ke Sang Hong, dan Sang Hong memasuki lembah hantu untuk menyelamatkanmu. Sang Hong menyelamatkanku, di mana dia? Ketika Yin Hua berbalik, di mana bayangan Sang Hong tidak tahu kapan dia pergi. Yin Hua panik di dalam, hatinya lesu. Yin Hua mengabaikan Wei Ting dan berteriak, Sang Hong. Keluarga Wei Ting yang kembali menjadi pria kuat yang hampa berkata, berhenti berteriak, Sang Hong dia sudah pergi. Oh, Sang Hong, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Kamulah yang mengatakan, bahwa aku ke Kekaisaran bela diri besar. Kata Yin Hua dengan hidung menangis. Ketika Wei Ting melihat perilaku seperti ini dari Yin Hua setelah Sang Hong pergi, dia juga menangis. Jelas bahwa Sang Hong ingin mengembalikan Yin Hua kepadanya, itu sebabnya dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Yin Hua telah benar-benar bergerak. Hidup dan tidak dapat diselamatkan lagi. Orang kuat pengembalian Fight Clan Wei Ting berkata, Yang Mulia, jika Anda mengejarnya sekarang, Anda mungkin masih bisa mengejar. Yin Hua bahkan tidak memikirkannya dan segera terbang menjauh. Ketika Wei Ting melihat bahwa Yin Hua tidak memandangnya sedikit pun, dia segera mengejar Sang Hong dan meraung kesakitan. Yin Hua sudah menghilang ke langit.
Seorang anggota kuat dari keluarga Wei Ting, yang berada di tahap pertama kembali ke kekosongan, berkata, Wei Ting, kamu adalah orang yang tidak berharga, sayang sekali keluarga masih memiliki harapan besar untukmu, kamu dan Yin. Hua tidak pernah dimaksudkan, hubungan kita dengan gerbang bulan emas sudah sangat buruk, sebelum Yin Zeng mencoba menghalangi hubunganmu dengan Yin Hua dalam segala hal, tidakkah kamu mengerti? Baiklah, kembalikan aku ke keluarga untuk mencerminkan. Omi duduk di punggung Little Fire dan pergi dengan api. Kakak Chen, kamu benar-benar menyerah pada Yin Hua begitu saja. Oh, itu hanya wanita, saya memiliki lebih dari cukup. Kata Omi, namun, hati Omi tidak begitu santai. Meskipun wanita itu seperti pakaian, Omi masih orang yang agak sentimental, dan pada saat ini, dia hanya mencoba menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan demikian. Kak Chen, tidak perlu bagimu untuk menyerahkan seorang wanita untuk Wei Ting Ah, perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Selain itu, Yin Hua memilihmu, bukan untukmu merampoknya, jika Yin Hua tidak melakukannya. Aku tidak menyukaimu, tidak ada gunanya bagimu untuk merampok ah. Baiklah, hentikan. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini. Wei Ting orang yang cukup baik. Jika aku tidak pergi dan memprovokasi Yin Hua, tidak akan ada lagi ini. Istri teman tidak bisa diganggu. Omi terbang kembali ke ibu kota, lalu membawa Wenxia bersamanya dan meninggalkan kekaisaran berharga besar. Tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali ke Great Precious Empire lain kali. Ketika dia tiba di perbatasan kekaisaran agung yang berharga, Omi membawa selirnya, Yaolan, bersamanya. Kemudian, setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun, Omi kembali ke kota kekaisaran dari Great Precious Empire. Aku kembali. Omi berteriak ketika dia kembali ke Green Rose Villa. 3 tahun 4 bulan telah berlalu sejak dia pergi sampai sekarang ketika dia kembali. Ayah, istri dan anak-anak Omi keluar untuk menyambutnya. Hahaha. Omi memandang istrinya dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Wenxia, seorang istri yang saya nikahi di kekaisaran berharga besar. Dia berusia 56 tahun. Dia sekarang berada di tahap awal Peak Deng Realm, dan sangat mungkin dia akan melangkah ke Void di masa depan. Yah, kita sudah tahu semuanya. Qinren berkata, dan kemudian menyapa Wenxia, meskipun dia sedikit cemburu di dalam, tetapi mau bagaimana lagi. Selain itu, Wenxia sangat jenius, keluarga akan membutuhkannya untuk membantu mendukungnya di masa depan. Omi memperkenalkan lagi, dan yang ini, ya, namanya, Yaolan, adalah selir dari saya yang tidak disengaja nah, tahun ini, 22. Omi agak malu, dengan usia yang sama dengan Qin Nui, kemana harus pergi? Pasang wajah tua ini, Qin Nui langsung berkata, wow usianya tidak sama denganku. Ahem. Omi bahkan lebih malu. Qinren melihat rasa malu Omi dan sibuk menarik Qin Nui secara pribadi, menyuruhnya diam. Qin Nui mengerutkan bibirnya. Omi tersenyum, Qin Nui, sudah lebih dari 3 tahun sejak saya melihat Anda. Bagaimana seni bela diri Anda berkembang ah? Tidak apa-apa. Qin Nui menundukkan kepalanya dan berkata. Qinren sibuk berkata, suamiku, Qin Nui telah berada di bawah pengawasanku setiap hari, dan sekarang telah melangkah ke tahap akhir dari alam persatuan. Yah, itu tidak buruk, terus bekerja keras. Omi menatap putranya lagi, terutama Sang Su dan Sang Lei. Mereka adalah orang yang lebih dewasa, tetapi ranah tidak banyak berubah, hanya meningkat 2 ranah. Itu mengecewakan bahwa mereka masih menerobos begitu lambat di alam bawaan. 1417. Pada saat itu, seorang anak kecil datang berlari dan berteriak, ayah. Ketika Omi melihat itu adalah putra bungsunya, Sang Ji. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari 3 tahun, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi dan sekarang berusia 10 tahun. Sang Ji, kemarilah, ayah. Sang Ji dengan gembira melompat ke atas Omi. Suami. Rumput kecil juga datang. Haha, Sang Ji, lumayan, baru berumur 10 tahun, memasuki akhir zaman Hautian. Kata Omi sambil tersenyum lebar. Sebagai perbandingan, Sang Su dan Sang Lei malu, mereka masih berputar dalam bawaan, dan adik bungsu mereka akan segera menyusul. Omi tinggal di rumah untuk malam itu. Keesokan harinya, seorang pelayan maju dan berkata, Yang Mulia Sang Hong, kakek buyutmu mendapat undangan. Bagus, aku akan segera memasuki istana. Omi segera memasuki istana. Suan Sun memberi hormat kepada kakek. Omi memberi hormat, sebelum Sang Yao dan yang lainnya kembali lebih dulu setelah pergi ke Great Precious Empire. Oh, Sang Hong, tidak perlu sopan. Kamu sekarang adalah salah satu dari sedikit dalam sejarah yang melangkah ke kesempurnaan Deng Feng pada usia 70. Itu bagus. Oh, itu semua berkat restu kakekmu. Ngomong-ngomong, kakekmu Sang Jian, dia akan segera melangkah ke Returning Void juga. Wow, ketika saat itu tiba, kebahagiaan ganda keluarga akan mengadakan jamuan perayaan bagimu untuk memberitahu dunia. Hei, semuanya akan diatur oleh kakek Tai. Omi tersenyum dan berkata, Sang Yao menghela nafas, sayangnya, saya hanya memiliki 8 atau 9 tahun lagi untuk hidup. Sang Hong, bakat Anda sangat luar biasa. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda capai di masa depan. Tetapi sayangnya, saya tidak dapat melihatnya. Ah, kakek. Hehe, tidak apa-apa. Seseorang harus mati pada akhirnya. Sekarang Sang Jian akan melangkah kembali ke kekosongan. Dan bakatmu sangat luar biasa. Aku tidak menyesal lagi. Kakek, tidak bisakah kamu terus melangkah ke tahap ketiga kembali ke Void? Kembali ke tahap ketiga kekosongan. Sang Hong, apakah Anda tahu alam macam apa ini? Hanya sedikit orang di dunia yang bisa masuk ke dalamnya. Saat ini di seluruh kekaisaran bela diri besar, saya satu-satunya di tahap kedua. Dari Return to Fight tahap ketiga menunjukkan betapa sulitnya itu.
Omi hanya bisa menghela nafas berpikir bahwa setelah 8 atau 9 tahun, kakek buyutnya akan meninggalkan dunia ini. Itu sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain. Omi juga akan mati suatu hari nanti. Omi berada di istana. Sang Yao menjelaskan banyak hal kepada Omi tentang pemahaman Dao bela diri. Omi meskipun mendapatkan banyak tetapi tidak banyak peningkatan. Bagaimanapun, untuk mencapai level ini, mengandalkan sedikit penjelasan dari orang lain untuk meningkatkan, hampir tidak mungkin. Dan Omi bukan pertama kalinya mendengarkan orang yang kuat untuk menjelaskan. Kakek Omi sedang mengasingkan diri, menyerang tahap pertama Return to Fight. Omi kembali ke rumah, dan begitu dia memasuki rumahnya, dia melihat Qin Nui dan Yaolan, mengobrol tentang sesuatu di halaman. Omi tercengang. Satu adalah selirnya dan yang lainnya adalah putrinya, tetapi dia seperti seorang sahabat. Omi masuk. Ayah, Qin Nui sibuk datang. Kakek N. Yaolan sibuk memberi hormat. Omi berkata, Qin Nui, jika kamu tidak pergi berlatih, mengapa kamu masih berpikir untuk bercanda di sini? Oh, Qin Nui menundukkan kepalanya dan buru-buru pergi. Omi memandang Yaolan, yang tampak terkekang, dan berkata, baiklah, Yaolan, tidak perlu dibatasi. Ya, Kasim, kenapa kamu begitu cerewet dengan putriku? Apakah perasaan enggong? Tidak bagus. Jika buruk aku tidak akan bergaul dengannya lagi. Itu tidak benar apa yang baru saja kamu bicarakan. Tidak apa-apa. Ayo, pelanlah. Qin Nui meminta saya untuk membantu dengan referensi. Referensi untuk apa? Anak laki-laki mana yang lebih baik? Apa katamu? Apakah Qin Nui sedang jatuh cinta? Alis Omi berkerut. Tidak. Seseorang mengejarnya dan dia meminta saya untuk menganalisisnya. Dia tidak memutuskan dengan siapa dia ingin berkencan. Juga, dia berusia 22 tahun. Omi harus mengoreksi persepsinya sendiri. Selalu berpikir bahwa putrinya masih muda, tetapi itu sudah 22 tahun. Omi punya beberapa pacar ketika dia berusia 22 tahun. Apa itu Qin Nui? Jika dia berkencan, suatu hari untuk berbicara dengan Qin Rei, biarkan Qin Rei memperhatikan dengan baik. Jatuh cinta bisa, tetapi tidak untuk ditipu. Aspek ini Omi juga tidak tahu banyak. Yaolan, masuk. Kasim, kemana? Don Omi tersenyum, masuklah ke dalam rumah. Pergi ke rumah untuk apa? Yaolan, sudah bertahun-tahun sejak aku menyentuhmu, kan? Aku. Wajah Yaolan memerah. Omi menghentikan Yaolan di pinggang dan memeluknya. Meskipun dia adalah seorang selir, dia tidak boleh terlalu kesepian. Setelah itu, Omi mengenakan pakaiannya dan berkata, Yaolan, kamu dan Qin Nui seumuran. Berlatih seni bela diri dengannya di masa depan. Meskipun kamu adalah selirku, kamu tidak seumuran denganku. Anda tidak harus hidup seperti kami. Anda harus kembali ke usia Anda seperti orang-orang seusia Anda, dan berjuang keras. Mulai besok Anda akan memasuki akademi kerajaan seperti Qin Nui. Bagus. Yaolan berkata dengan wajah bahagia, tempat seperti akademi kerajaan. Dia dulu tidak bisa masuk ke dalam mimpinya ketika dia berada di kerajaan berharga besar. Tapi sekarang dia mengikuti Omi ke bela diri besar. Empire, dia bisa masuk ke Royal Academy. Omi tersenyum dan menyentuh wajahnya dan berkata, pergi ke Royal Academy, dan bekerja keras. Ya, kakek N. Umi keluar dari kamar. Keesokan harinya, Qin Nui membawa Yaolan bersamanya dan memasuki akademi kerajaan bersama. Yaolan memulai karirnya di akademi kerajaan, dan Qin Nui berubah menjadi teman baik dan BFF tanpa ada yang perlu dibicarakan. Meskipun Omi adalah seorang sedikit malu, mereka seumuran, dan Omi tidak bisa menghentikan banyak hal. Ketika Yaolan dan Qin Nui pulang, Omi akan pergi ke tempat Yaolan selama beberapa jam jika dia punya waktu, tetapi sisa waktu dia tidak memiliki banyak kontak dengan Yaolan. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada hari ini, Omi menerima kabar bahwa kakeknya Sang Jian telah memasuki tahap pertama Return to Fight. Omi pergi ke sana dengan panik. Selamat kakek, melangkah ke Return to Fight. Hahaha, Sang Hong, kamu juga berusaha keras. Sang Jian sangat senang sehingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Sebelum dia pergi, Sang Jian dengan tenang berkata kepada Omi, Sang Hong, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik sebelumnya. Kabar baik apa? Kakek buyutmu akan memilih batas besar, dan ketika dia melakukannya, kamu mengerti. Omi, bagaimanapun, tidak terlalu senang dengan fakta bahwa kakek buyutnya memilih batas besar, dan pasti memilih Omi sebagai orang yang akan meneruskannya, yang akan memungkinkan Omi untuk mengambil beberapa langkah lagi. Tapi Omi tidak senang. Beberapa hari kemudian, klan Sang mengadakan pesta besar untuk merayakan Sang Jian melangkah ke dalam kehampaan dan Omi menjadi jenius pertama dalam sejarah Kekaisaran Bela Diri Besar. Seluruh Kekaisaran Bela Diri Besar, klan Sang, berada dalam momen kejayaan. 1418. Omi tidak segera meninggalkan Kekaisaran Bela Diri Besar untuk pergi ke kerajaan lain untuk pelatihan atau apapun. Omi akan tinggal di rumah selama setahun sebelum berangkat lagi. Alasan mengapa dia memilih untuk tinggal di rumah selama setahun adalah karena Omi masih memiliki banyak istri dan anak di rumah dan harus meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Yang mulia Sang Hong, kakekmu memintamu untuk pergi ke sana. Suatu hari, kakek Omi, Sang Jian, memanggil Omi lagi. Omi tiba di rumah kakeknya. Kakek, apa yang kamu cari untukku? Sang Hong, duduklah, tidak bisakah aku menemukanmu jika tidak ada yang salah? Kakek, kenapa hidupmu menjadi lebih santai sejak kamu melangkah ke tahap pertama kembali ke fight? Tanya Omi. Kembali ke fight phase 2 tidak ada harapan, jadi tidak bisakah aku santai sekarang? Kakek, katakan padaku apa yang ingin kamu katakan padaku. Kakek Omi menyerahkan sebuah pamflet kepada Omi.
Omi membolak-balik pamflet. Ada beberapa foto wanita cantik di dalamnya, dan ketika dia membalik halaman terakhir, Omi benar-benar melihat potret Yaolan. Kakek, apa-apaan ini? Sang Hong, era ini adalah era talenta, era orang kuat, dan era sumber daya. Siapapun yang memiliki bakat menjadi tuannya, kata Sang Jian. Kakek cucuku tidak begitu mengerti. Oh, Sang Hong, pamflet yang saya tunjukkan ini adalah Akademi Kerajaan Bela Diri Agung, daftar peringkat jenius dan kecantikan. Daftar peringkat jenius dan kecantikan. Omi menelan ludah apa yang kakek lakukan lagi. Namun, Omi benar-benar melihat bahwa selirnya, Yaolan, masuk dalam daftar jenius dan kecantikan di Akademi Kerajaan, dan meskipun dia yang terakhir, itu sudah terkenal. Kakek, apa yang kamu lakukan lagi? Katakan padaku. Oh, Sang Hong, apakah kamu ingat Liu Hua dari awal? Wanita jenius yang suaminya yang sudah meninggal kemudian dinikahkan oleh sang keras kepala. Tentu saja aku ingat. Saat itu, saya meminta Anda untuk menikahinya, tetapi Anda memiliki mata yang terlalu tinggi, dan Anda mengatakan bahwa standar Anda adalah kecantikan. Yah, saya tidak akan memaksa Anda. Kali ini, daftar kecantikan Royal Academy semuanya cantik. Wanita dan semua jenius, apalagi yang bisa Anda katakan? Kakek, kamu tidak ingin aku menikahi salah satu gadis dalam daftar kecantikan jenius Akademi Kerajaan, bukan? Kakek jangan lemparkan untukku, gadis-gadis kecil ini. Aku bisa menjadi ayah mereka. Kamu tidak keberatan menjadi membosankan, aku masih malu. Sang Jian mendengus, apa yang memalukan? Siapa bilang kamu hanya bisa menikah pada usia yang sama? Jika itu masalahnya, bukankah kamu tidak bisa dilahirkan? Maksud kamu apa? Apakah kamu tidak tahu? Ayahmu sudah cukup tua untuk menjadi ayah ibumu juga. Tidak mungkin ayahku setua itu. Omong kosong, ayahmu akan berusia hampir 140 tahun ini jika dia masih hidup. Dan ibumu, berapa usianya ketika dia seusiamu? Baru berusia 100 tahun. Baru berusia 20-an. Omi sedikit terdiam. Omi mengira ayahnya yang seumuran dengan ibunya ternyata bulat lebih tua dari ibunya. Sang Hong, di Royal Academy Genius Beauty Ranking, 10 besar, kalian semua harus menikah denganku, tentu saja. Yang terakhir, Yaolan, kamu sudah mengambil sebagai selir, masih ada 9 yang tersisa di depan. Kakek ini, Sang Hong, kamu tidak menginginkan yang jelek, apakah kamu menginginkan yang cantik lagi? Kamu hanya punya 11 istri. Lihatlah Sang Chao, dia berusia lebih dari 30 tahun. Kamu tahu bagaimana orang-orang di luar? Apa yang dikatakan tentang Anda? Katakanlah Anda tidak kompeten. Aku tidak kompeten. Ya, begitulah di luar sana. Jadi kamu takut menikah terlalu banyak karena takut diselingkuhi jika tidak bisa memuaskan. Sungguh membosankan. Omi mendengus. Baiklah, Sang Hong, aku sudah membuat pengaturan untukmu. Kakek, kamu sudah mengatur agar 9 wanita cantik itu menikah denganku. Sang Jian memutar matanya dan berkata, Sang Hong, jangan pikirkan ini. Kakek tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Wanita cantik jenius di daftar peringkat, kecuali Yaolan, semuanya sedang diawasi. Aku akan pergi, aku benar-benar tidak tega untuk itu. Sang Hong, apakah kamu tahu apa yang sedang dilakukan Sang Stubben sekarang? Mungkinkah dia ingin menikahi wanita cantik jenius ini juga? Omong kosong, tidak hanya sang keras kepala, seluruh kekaisaran bela diri besar, putra dan orang kuat dari beberapa klan wakil nasional lainnya, selama mereka berusia di bawah 100 tahun, hampir semua dari mereka ingin menikahi 9 wanita cantik berbakat ini. Belum bisa mengejar mereka, tapi aku percaya padamu, bagaimanapun juga ketenaranmu ada di sini, bakatmu ada di sini, dan nilai nominalmu ada di sini. Aku pusing. Omi menyeka keringat dingin. Sang Krabi memasuki Royal Academy sebagai dosen 2 tahun lalu. Meskipun orang luar tidak tahu, saya tahu, dengan tujuan menikahi kecantikan jenius tertentu. Oh, sang keras kepala yang asli, aku tidak bisa berkata-kata padanya. Baiklah, Sang Hong, kembali dan pikirkan, ingat apa yang kakek katakan padamu di awal, siapapun yang memiliki bakat akan dapat menguasai dunia, dan siapapun yang memiliki sumber daya akan dapat memperoleh dunia. Sekarang, masing-masing dan setiap orang jenius dan cantik ini adalah bakat dan sumber daya. Anda tidak boleh memperlakukan mereka sebagai wanita, Anda hanya perlu memperlakukan mereka sebagai sumber daya. Baiklah, aku pulang dulu. Kembalilah padaku dalam 3 hari, jika tidak, aku tidak akan memaksamu, aku akan mengatur material pedagang untuk pergi. Siapa bahan pedagangnya? Omi sepertinya baru pertama kali mendengar nama ini. Sang Jian tertawa, apakah kamu pikir kamu satu-satunya jenius di antara keturunanku? Apakah merchant material sepupuku? Atau, dia adalah putra dari Don Broter sama Anda, dia berusia 30 tahun dan dia mulai bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Oh, jadi, material sang adalah keponakan sepupuku. Ya, ini Suan Sunku, keponakan sepupumu. Oh, materi sang telah mencapai level seperti itu sekarang. Dia berusia 30 tahun dan telah mencapai tahap tengah klan. Wow, sangat jenius. Omi berkata dengan terkejut. Omi berusia 30 tahun dan sepertinya dia bahkan belum melangkah ke alam Zongxi. Hahaha, semakin banyak jenius yang muncul di klan sang kami, semakin baik. Sekarang tergantung pada bagaimana tahap akhir materi sang. Mungkinkah seperti Anda, ledakan tahap akhir? Hei, Omi memang termasuk wabah tahap akhir. Bakat Omi di tahap awal masih dianggap mempesona di benua lain. Tapi di sini, itu tidak menonjol lagi. Kakek, aku akan pergi dulu. Sang Hong, ini terakhir kalinya kakek membiarkanmu menikah. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, itu benar-benar bukan giliranmu lain kali.
Dalam 10 atau 20 tahun lagi, putramu Sangji akan tumbuh dewasa, dan pada saat itu, apakah menurutmu giliranmu untuk menjadi tulang tua? Aku akan pergi, kata Don sambil berkeringat. 1419. Baiklah, kembali dan pikirkan, kamu hanya memiliki kesempatan untuk menikah dalam 20 tahun ini, dan dalam 20 tahun lagi, generasi berikutnya akan tumbuh dan tidak ada yang akan terjadi padamu, dan kamu akan berusia hampir 100 tahun. Tahun saat itu, dan tidak ada yang mau menikah bahkan jika kamu mau, mengerti? Oh, Omi agak tertekan. Omi kembali ke rumah dulu. Tidak lama setelah Omi pergi, seorang pria tiba di rumah Sang Jian. Kakek, Sang Ma, ada apa? Kakek, saya mendengar bahwa Anda ingin mengatur agar Sang Hong memasuki akademi kerajaan sebagai semacam dosen. Pria bernama Sang Ma itu bertanya. Oh, kamu tahu banyak, Sang Hong baru saja pergi, tetapi dia belum setuju. Anak ini, selalu terlalu murni. Wanita itu seperti pakaian, semakin banyak yang kamu miliki semakin baik secara alami, mengapa tidak? Dia mengerti. Sang Ma itu berkata, kakek, tidak bisakah kita mengaturnya seperti ini? Kenapa? Kakek, Sang Hong dia sudah tua, ini hampir 80 tahun, dan kamu masih mengatur agar dia menikahi bunga halaman. Sang Jian mendengus, Sang Ma, jika Anda berusia 80 tahun, saya pasti tidak akan mengatur untuk Anda, tetapi Sang Hong berbeda, dia di masa jayanya sekarang. Kakek, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu mengatur untuk putraku Sang Materi untuk pergi? Mengapa kamu ingin mengatur Sang Hong lagi? Saya pikir, Sang Hong benar-benar tidak perlu mengaturnya, kesempatan harus diberikan untuk orang muda. Sang Hong dalam beberapa dekade, harus keras dan lembut, bukankah ini menunda gadis seseorang? Sang Ma, aku sudah memutuskan masalah ini. Kakek, bakat putraku Sang Yuan, kamu juga melihatnya, aku yakin dia pasti akan meledak nanti, mungkin melampaui Sang Hong itu, semua anak dan cucumu, kamu tidak bisa bersikap seperti ini sebelum kamu mengatakan kamu akan mendukung penuh. Sang Yuan, sekarang setelah Sang Hong kembali, kamu lagi. Aduh, ini hanya masalah waktu, lalu biarkan Materi Sang dan Sang Hong, masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Sang Ma melihat bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Di dalam dengungan, Sang Hong kamu benar-benar tidak keberatan menjadi kering, untuk mencuri seorang wanita dari keponakan sepupumu. Umi pulang. Honger, kamu kembali dari kakekmu. Nah, ibu. Omi menatap ibunya, merasa bahwa ibunya telah menjalani kehidupan yang sangat pahit, menikah dengan ayah Omi di usia muda, mengira dia bisa menjalani hasil hidup tanpa beban, baru berusia 30 tahun dan menjanda, kemudian sampai sekarang. Pemuda-muda telah berlalu, 70 atau 80 tahun masa muda terbaik, sudah lewat. Honger, kenapa kamu terlihat sangat sedih? Tanya Kiao Sue. Omi memberitahu ibunya semua yang dikatakan kakek hari ini. Ibu tersenyum, memang benar kakekmu sangat mencintaimu. Sebelum aku mendengar bahwa kakekmu sepenuhnya mendukung materi bisnis, aku tidak menyangka bahwa begitu kamu kembali, dia memberimu barang bagus ini lagi. Ibu, menurutmu ini hal yang bagus? Tentu saja itu hal yang baik, tetapi, ibu khawatir bahwa kamu tidak mampu memperoleh hal yang begitu baik. Bandingkan, para wanita cantik jenius di Royal Academy, yang termuda baru berusia remaja, dan yang tertua, kurang dari 1 tahun. 40, tidak setiap gadis menyukai yang tua, bagaimanapun juga, pikirannya belum dewasa, dan semua orang menyukai yang muda. Yang lama, aku tidak percaya aku akan tidak disukai. Oh, Honger, orang-orang menjadi tua, kamu berusia 76 tahun ini, di mata gadis-gadis muda itu, tidak setua itu. Namun, Honger, kamu harus mendengarkan kata-kata kakekmu dan mencobanya. Dan mengejar sebanyak yang Anda bisa, bahkan jika Anda tidak bisa, Anda tidak akan rugi. Anda hanya memiliki satu Sangji untuk menahan adegan sekarang. Bagaimana jika di masa depan, bakat Sangji turun drastis di tahap selanjutnya? Kami tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan untuk cabang ini. Omi bahkan tidak memikirkan masalah seperti itu kalau Sangji tidak berhasil nanti. Ya, hanya karena Sangji jenius sekarang, tidak berarti masa depan ya, berapa banyak orang yang berusia 30 tahun. Sebelum usia 40, banteng itu hebat. Tetapi, kemudian, ia tidak memiliki kekuatan pertumbuhan, dan kemudian menjadi biasa-biasa saja atau biasa saja. Omi harus merencanakan ke depan dan memikirkan masa depan keluarga ini. Baiklah, Bu, kalau begitu aku akan menuruti kakekku dan masuk akademi kerajaan sebagai dosen. Aku ingin melihat apakah aku masih bisa mengejar wanita cantik saat ini ketika jenderal tua di atas kuda. Ibu mertua Omi menutup mulutnya dan tertawa. Omi menatap ibu mertuanya dan merasakan pedih hati. Ibu mertuanya sudah resmi memasuki masa tuanya. Ibu hanya berada di tengah-tengah puncaknya sekarang. Dengan keadaannya ini, batas besarnya adalah di bawah 160 tahun. 60 tahun. Pada kenyataannya, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Omi mau tidak mau memeluk ibu mertuanya, hidungnya sedikit sakit. Di hari ketiga, Omi membalas kakeknya, berjanji akan masuk Royal Academy sebagai dosen. Kemudian, pada hari kelima Omi resmi masuk Royal Academy sebagai dosen. Di Royal Academy tidak banyak dosen yang naik ke kesempurnaan, tapi ketenaran Omi tidak biasa dan usianya juga tidak biasa, jadi sensasi yang ditimbulkan Omi pasti lebih kuat dari dosen lain yang naik ke kesempurnaan. Saat memasuki Royal Academy, Omi pertama kali tiba di markas dosen akademi, mirip dengan gedung kantor profesor. Sang Hong, selamat datang. Ketika dia tiba di pangkalan dosen, seorang lelaki tua segera menyambutnya. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, Omi tampak terlalu muda, juga menurun.
Yang lain sudah tua, Omi masih di masa jayanya. Haha, halo, siapa kamu? Dosen Sang Hong, nama saya Bai Zijian, dan kami semua sangat senang mendengar bahwa Anda bergabung dengan Royal Academy sebagai dosen sesudahnya. Kenapa bahagia? Dosen Sang Hong, Anda bertanya, Anda adalah kesempurnaan Ding Feng termuda dalam sejarah kekaisaran bela diri besar. Anda adalah kesempurnaan Ding Feng muda peringkat teratas bahkan di seluruh sejarah manusia di dunia. Haha, sama-sama. Omi berkata, Dosen Zijian, bisakah Anda memberitahu saya sedikit tentang basis dosen Royal Academy kami? Tentu saja, saya bersedia untuk melayani Royal Academy kami. Secara total, memiliki lebih dari 30 dosen penyelesaian puncak dan 8 dosen penyelesaian puncak. Namun, dosen kesempurnaan agung jarang keluar dan bergerak lagi, dan kami biasanya tidak melihat salah satu dari mereka. Jadi, lalu siapa presiden akademi kerajaan kita? Dina, dia kakekmu, Sang Jian. Kakekku sebenarnya dekan, aku bahkan tidak tahu itu. Oh, itu bukan rahasia, klan Sang Anda saat ini adalah keluarga kerajaan, dan halaman secara alami dimiliki oleh klan Sang Anda. Namun, menurut aturan masa lalu, kakek Anda telah melangkah ke Return to the Fight. Dia harus melewati pada dekan ke klan Sang berikutnya, seseorang yang telah mencapai penyelesaian tingkat puncak. Tetapi klan Sang Anda, saat ini tidak ada orang yang telah mencapai penyelesaian tingkat puncak, jadi kakek Anda mungkin akan terus memegang dekan. Maka jabatan dekan dan semacamnya harus dipegang oleh keluarga kaya itu. Ya, setiap wakil dekan dipegang oleh beberapa wakil klan nasional lainnya yang kuat dalam kesempurnaan agung yang menyangkal puncak. Terima kasih, Dosen Zijian. Sama-sama, Dosen Sang Hong, saya harap Anda akan merawat saya di masa depan. Haha, aku tidak akan berani. Malam ini, basis dosen kami, semua dosen yang telah mencapai puncak penyelesaian, untuk mengambil alih untuk Anda. Saya mendengar bahwa para dosen yang telah mencapai puncak penyelesaian juga akan keluar. Tetapi Anda sangat bangga pada diri sendiri. Para dosen yang telah mencapai penyelesaian puncak biasanya tidak dapat melihat siapapun. Ya, di mana kamar resmiku? Ikuti aku. Bai Zijian membawa Omi ke sebuah ruangan, dan ini adalah kantor Omi. 1420. Omi duduk di kantornya, cukup puas. Dosen Zijian, saya tidak punya pengalaman. Bisakah Anda membimbing saya tentang bagaimana saya harus memberikan kuliah kepada siswa? Dosen Sang Hong, kami dosen senior, itu kebebasan kami untuk kuliah atau tidak, kami tidak dipaksa untuk memberikan kuliah. Jika Anda ingin memberikan kuliah pada hari tertentu, Anda membuat pengumuman terlebih dahulu, misalnya, acara mah untuk alam tertentu, dan kemudian orang-orang datang untuk mendengarkan. Jadi, pada dasarnya tidak ada apa-apa, kan? Ya pokoknya cuma nongkrong-nongkrong, sekali-sekali kuliah 2 kali, dan selebihnya latihan bebas. Tentu ini untuk dosen senior, dosen bawah, minimal 2 kali kuliah setahun, masing-masing setengah bulan atau lebih. Oh, begitu, terima kasih, Dosen Zijian. Hei, sama-sama itu, Dosen Sang Hong, dapatkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pribadi kepada Anda? Oke, Anda bertanya. Omi tersenyum. Itu, ku dengar kau masuk Royal Academy dengan tujuan mengejar kecantikan jenius di peringkat, kan? Bai Zijian bertanya-tanya dari mana dia mendengar berita itu. Omi tertawa, berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang itu, tapi semua orang hafal. Dosen Sang Hong, jika kata-kata saya menyinggung Anda, mohon bersabar. Bai Zijian sibuk, takut Omi akan marah, dia tidak mampu tersinggung. Tidak apa-apa, aku hanya tidak menyangka kamu akan tahu tentang masalah pribadi seperti itu. Haha, Dosen Sang Hong, bukannya aku berbicara omong kosong, sebenarnya semua orang tahu tujuan masukmu ke Royal Academy lah, hanya saja aku memberitahumu karena aku memiliki mulut yang lurus. Untungnya kamu memberitahuku, kalau tidak aku akan berpikir bahwa hanya aku yang tahu. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Memang, aku masuk ke Royal Academy untuk memukul wanita cantik jenius itu, tapi aku memukul mereka, tidak mengejar mereka, mengerti? Nah, bagaimana Anda mendapatkannya jika Anda tidak mengejar mereka? Apakah Anda tidak tahu bahwa para jenius dari banyak keluarga mengejar mereka? Persaingannya bisa sangat ketat, dan mereka tidak tahu berapa banyak bunga yang harus mereka kumpulkan setiap hari. Oh, saya tidak punya waktu untuk mengejar mereka. Baiklah, silakan. Oke, setelah itu, Omi meninggalkan markas dosen dan menuju ke ruang kelas pencaksilat. Halo, siapa yang bernama Kiao Xiaoqian? Omi tiba di depan kelas pencaksilat dan bertanya pada guru pencaksilat itu. Semua orang di medan bela diri ini melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat Omi berdiri di pintu masuk kelas. Omi sedang tidak mood untuk mengejar gadis-gadis kecil ini satu persatu, karena Omi menuruti kata-kata kakeknya, Omi akan menuruti perintahnya, tapi Omi tidak mau membuang waktu mengejar mereka. Jadi, Omi langsung datang ke sini dan bertanya kepada gadis-gadis kecil itu apakah mereka bersedia. Satu kata, tidak bertele-tele. Semua orang melihat ke kelas seorang gadis dalam gaun ungu. Gadis itu berusia sekitar 31 tahun. Penampilannya memang nasional, dan dia adalah dewi dari semua anak laki-laki di kelas. Jadi, kelas sekarang, semua anak laki-laki memandang Omi, mata mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Sayangnya, kekuatannya rendah, dan mereka hanya bisa kesal di dalam. Guru kelas sibuk dengan hormat berkata, "Salam senior Sang Hong." Sama-sama, apakah Kiao Xiaoqin ada di kelasmu? Tanya Don Zimer. Benar. Setelah mengatakan itu, guru itu berteriak, "Kiao Xiaoqian, keluarlah." Gadis berpakaian ungu itu keluar, terlihat sedikit bingung.
Dia juga telah mendengar tentang Sang Hong, jenius hari pertama dalam sejarah Kekaisaran Bela Diri Besar, dan dia juga mendengar bahwa Sang Hong baru-baru ini akan memasuki Akademi Kerajaan dengan tujuan mengejar kecantikan jenius tertentu. Saat ini, Kiao ini, Sang Hong tidak berusaha mengejarku, kan? Halo, Senior Sang Hong. Kiao Xiaoqian menyapa Omi. Omi memotong untuk mengejar dan berkata, Kiao Xiaoqian, tempat pertama dalam daftar kecantikan jenius Akademi Kerajaan, kan? Senior ingin bertemu denganku tentang apa? Oh, Kiao Qian, aku akan mengejarnya juga. Aku ingin menikahimu. Bagaimana menurutmu? Kiao Xiaoqian menatap Omi tidak percaya, bahkan belum mengejarnya. Dia langsung bertanya apakah dia sudah menikah atau belum. Oh, kembali dan pikirkan. Jika Anda bersedia menikah dengan saya, temukan saya di markas dosen besok. Jika tidak, maafkan kekasaran saya. Aku. Kiao Xiaoqian memandang Omi, panik di dalam ini terlalu langsung. Setidaknya mengejarnya terlebih dahulu. Namun, Kiao Xiaoqian menatap Omi dari dekat dan menyadari bahwa Omi tampan. Baiklah, lanjutkan kelasmu. Ingat untuk datang menemuiku besok. Mau atau tidak, ayo beritahu aku dan aku akan memberimu hadiah besar. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan pergi. Kiao Xiaoqian tidak bisa tenang sepanjang hari. Bukan karena apa-apa, tapi itu terlalu tiba-tiba. Di antara begitu banyak pelamar, Sang Hong dianggap sangat baik, tetapi Sang Hong bahkan tidak mengejarnya. Dia baru saja menikah. Dia terlalu tulus. Kemudian, Omi datang ke kelas lapangan bela diri lainnya. Apakah Liang Jingjing ada di sini? Suruh dia keluar sebentar. Sesaat kemudian, gadis cantik bernama Liang Jingjing, yang berusia sekitar 25 tahun, keluar dan menatap Omi dengan wajah terkejut. Omi adalah eksistensi legendaris bagi mereka, hanya untuk disegani, tetapi tidak berharap untuk datang kepadanya hari ini. Liang Jingjing, bakatmu sangat bagus, aku pikir akan lebih baik jika kamu memiliki pengajaranku. Aku ingin menikahimu, apakah kamu bersedia? Apa? Oh, kaget ya, tidak apa-apa, kamu tidak perlu langsung menjawabku, aku akan memberimu waktu 1 hari untuk memikirkannya, mau atau tidak datanglah padaku di markas dosen besok dan katakan padaku jawabannya dan aku akan memberimu hadiah besar. Kamu bisa kembali ke kelas dulu. Omi pergi lagi, meninggalkan Liang Jingjing yang terdiam. Apakah Wang He ada di sini? Wang He, aku ingin menikahimu, ya. Tidak apa-apa, aku akan memberimu 1 hari untuk memikirkannya, temui aku di pangkalan dosen besok, mau atau tidak, ayo beritahu aku dan aku akan memberimu hadiah besar. Song Yang, halo. Aku mendengar bahwa kamu adalah kecantikan jenius peringkat kelima. Kamu sangat berbakat. Aku ingin menikahimu. Apakah kamu bersedia? Halo, kamu pasti Little Green. Ya, aku Sang Hong. Oh, begini aku ingin menikahimu. Maukah kamu menikah denganku? Kamu sudah memikirkan seseorang. Tidak apa-apa. Nah, pikirkanlah. Dan temui saya di markas dosen besok dan beritahu saya jawabannya. Oke. Terima kasih. Saya akan memberi Anda hadiah yang bagus. Oh. Dengan itu, Omi mengejar 9 keindahan jenius satu persatu dan langsung ke intinya. Omi tidak ingin membuang waktu mengejar mereka, jadi langsung saja, datang jika Anda mau, cabut jika tidak. Omi punya banyak hal penting yang harus dilakukan, tidak ada yang bisa dibelanjakan di sini. Namun, masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Bersambung.